Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sama Masjid Al-Barokah rahmatullah sepisan kalau lupa aku datang keluar terlambat dalam isi buka bersama wonten pucuk mereka serak bandara mereka terus mereka kapoleh garap ya ada cilaka iki kon nyandak ora udan tapi iki kon cepake kula maaf nyawa dewake tapi ku terus langsung ngebut mriki wis sak nyandake matur nuwun diputek kok berarti sing penting saged saran-saran soal Isya insyaallah taala kita bersama. Bapak Ibu rahmatullah, wonten kisah Nabi SAW mengkisahkan pilih riyen ya, ada umat dari Bani Israel menika wonten sekawan ingkang ibadahipun sae khusyuk tumanina piyambakipun dumugi 10 tahun tansah taat lan sekedhik mawon boten nate maksiat. Itu hidupnya hanya untuk ibadah. Jadi 4 orang ini begitu tekun ibadahnya, begitu dekat dan takut dengan Tuhannya, ya sehingga 80 tahun hanya untuk ibadah. Tapi orang ngurusi macam-macam, ya orang mikiri macam-macam, dan orang tahu tumindak macam-macam. Gitu. Sehingga ketika ini dikisahkan Nabi 4 orang ahlul kitab menika, para sahabat ingkang sami mirengaken menika sami meri. Ya. Wah, kok Nabi ketika nanten kisah sekawan ingkang kados menika ya lumrah orang para sahabatku nek iri-iri niku ora karo bandale kiai, ora karo pangkate, tapi kalian ngamalipun. Nah, kok iso 80 tahun tansah ibadah blas boten nate nindakake tumindak Allah lan dosa. Ya. Betapa besarnya kebaikannya, betapa hebat ibadahnya, dan betapa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa ingin memiliki kualitas seperti 4 orang ahli kitab kalau ada dalam benak semua sahabat. Endahnya aku saka yang ngono gitu ya. 80 tahun, 11 tahun tumindak Allah atau dosa isinya mongi ibadah. Nah, turunlah ayat ya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam itu diturunkan oleh Allah malaikat-malaikatnya, dan Jibril membawa urusan dari Tuhan. Malaikat itu jamak
Malaikatipun cacahipun kathahipun pinten? Kata Nabi, sebanyak batu-batu yang ada di dunia. Bayangin, sela krikil sak dunia itu pirang miliar gitu. Sebanyak itu malaikat yang diturunkan Allah. Salamun ya hatta matla'il fajr. Selamatlah malam itu sampai subuh. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam keselamatan, malam kedamaian, malam ketentraman. Lailatul Qadar diturunkan malaikat-malaikat Allah yang membawa kebaikan dan menciptakan kebaikan. Maka hidup mereka yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang bak laksana lebih dari 1000 bulan dalam beribadah, dan itu berarti melampaui 4 orang ahli kitab yang dikisahkan Nabi SAW. Kalau nek wala 80 tahun, nek 1000 tahun luwe, berarti lebih dari 80 tahun hanya semalam. Sementara 4 ahli kitab itu perlu waktu 80 tahun untuk jadi orang yang selalu taat tanpa maksiat, syukur tanpa kufur, selalu zikir tanpa lupa. 80 tahun kalah, masih menang yang dapat Lailatul Qadar meski hanya 1 malam. Dan orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang telah datang kepadanya malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk terbaik yang membawa kebaikan. Maka ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, dia akan jadi insan yang baik. Malam itu adalah malam keselamatan, kedamaian. Salamun alaik. Ya, maka betul-betul salamun ya hatta matla'il fajr. Siapa yang berupaya dari maghrib sampai isya, di antaranya sholat dari subuh, sholat isya, sholat tarawih, insyaallah tadarus Quran, kita semua ini adalah tanda-tanda orang yang bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Insyaallah diberilah hati ini kedamaian, salam. Diberilah hati ini ketentraman, salam. Dan bukan hanya di dunia, mereka yang meraih Lailatul Qadar pun pasti akan masuk surga. Maka nanti ketika hendak masuk surga, diberi ucapan oleh para malaikat, salamun alaik, selamatlah atas kalian. Kamu sendiri kalau keselamatan itu berupa dihapus dosanya, dimuliakan sebagai ahli surga, dan memasuki pintu ar-royan yang dikhususkan untuk mereka yang sami siang. Masya Allah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu ada pada setiap bulan ya Rasul? Nabi mengatakan tidak. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Abu Dzar Al-Ghifari pun bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu akan ada setiap tahunnya? Nabi menjawab, ya, sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, kata Abu Dzar lagi, beritahukan padaku malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, wajahnya memerah, barangkali kesel, tekok raban. Tapi Nabi mengatakan, carilah di 9 hari terakhir atau 7 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kita sekarang ada di 9 hari terakhir atau 7 hari yang terakhir bulan Ramadan. Ibarat orang lomba lari maraton yang begitu jauh, 41 km. Pada kali kan sambil lomba itu, yang juara-juara dia lari biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau sudah mendekati kilometer yang terakhir, mereka akan memperkuat larinya. Semakin cepat, semakin dekat finish, semakin hebat. Tapi mereka yang ikut lari maraton sebatas penggembira, itu biasanya tengah-tengah pun merampali diri-diri. Nah, insya Allah ini tarawih kita, puasa kita, tadarus kita 1 bulan. Ya, mungkin kemarin biasa-biasa saja. Ini sudah mendekati finish. Sing juara-juara niki kita istiqomah ini.
Kita segerato ketok lagi, kita sudah berokali penggembira gitu ya. Nah, maka insya Allah ini semuanya juara-juara yang akan meraih kesuksesan, kemenangan, kemuliaan, diberi oleh Allah kemuliaan Lailatul Qadar, ditenteramkan hati kita, diselamatkan kita dari siksa neraka, diberilah kita ucapan selamat, salamun alaik, sebagai orang yang tentram hatinya di dunia, tidak terkecoh oleh setan yang terkutuk, tidak tergoda oleh kenikmatan dunia yang melalaikan, dan kita terus selamat sampai menjadi orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Maka kemuliaan ini harus kita raih. Yang dapat Lailatul Qadar harus kita, bukan malamnya yang mulia, tapi orangnya yang mulia. Bukan malamnya yang selamat, tapi orangnya yang selamat, insya Allah. Maka Bapak Ibu, setelah ini upayakan malam-malam kita lebih banyak mendekat pada Allah. Meski di rumah banyak berzikir, apalagi kalau bisa lebih banyak di masjid, karena dengan kita bersungguh-sungguh ini akan menjadikan kita lebih pasti untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan perintahnya, digolongkan kita sebagai orang yang meraih Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam dan saja biar rahimakumullah.